Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan coba membahas atau preview sedikit tentang Asus TUF A17. Kemarin saya sudah pernah preview Asus TUF A15, kemudian untuk yang kembarannya dari tim biru atau tim perak itu Asus TUF F15. Yang ini yang saya akan review kali ini adalah Asus TUF A17. Kita mulai dulu dari prosesornya. Kalau untuk dari prosesornya, jadi masih sama dengan Asus TUF A15 kemarin, di mana dia menggunakan jeroan dari AMD Ryzen 4000 series. Di mana di sini ada dua varian, yang Ryzen 7 4800H, 8 core 16 thread, kemudian ada juga varian Ryzen 5 4600H, 6 core 12 thread. Kemudian untuk memorinya, ini memakai DDR4 3200 MHz sampai 32 GB, ya ini spesifikasi umum untuk AMD Ryzen 4000 series yang baru, di mana dia memiliki kecepatan 3200 MHz. Tapi untuk di Indonesia saya yakin untuk besar dari RAM-nya itu pasti 8 GB, sama seperti Asus TUF A15. Untuk displaynya, ini yang membedakan dengan Asus TUF A15 yang memakai display 15 inch. Di sini dia pakainya display yang 17,3 inch. Resolusinya sama, Full HD. Kemudian di sini ada dua pilihan refresh rate, ada yang 60 Hz, ada yang 120 Hz. Kemudian untuk masalah color gamutnya, dia sampai 45% NTSC, yang berarti ya mungkin sekitar 60% sRGB. Yang berarti untuk masalah content creator di sini agak sulit karena akurasi warnanya rendah. Tapi kalau untuk masalah gaming dengan refresh rate 120 Hz, saya kira itu sudah sangat cukup. Apalagi untuk yang varian display 120 Hz-nya ini datang dengan salah satu fitur Adaptive Sync, yang berarti akan lebih baik tampilannya untuk beberapa game yang memakai refresh rate tinggi. Untuk grafiknya di sini hanya ada 3 varian, jadi tidak sama dengan Asus TUF A15 yang sampai RTX 2060. Untuk yang Asus TUF A17 ini hanya mulai dari varian GTX 1650, GTX 1650 Ti, dan yang paling tinggi itu GTX 1660 Ti. Untuk storage-nya nanti akan hadir ada dua pilihan. Yang pertama itu memakai hard drive biasa, di mana memakai 1 TB, 5400 RPM, SATA HDD yang memakai hard disk. Atau ada juga pilihan lain yang menggunakan solid state drive atau SSD. Di sini ada pilihan 3 varian storage-nya, ada yang 256 GB, ada yang 512 GB, dan ada yang 1 TB. Kemudian untuk webcamnya standar, dia menggunakan webcam HD 720p 30 fps. Kemudian untuk masalah konektivitasnya, ini yang agak disayangkan karena dia masih menggunakan Wi-Fi 5. Ya, jadi bukan Wi-Fi 6, tapi masih menggunakan Wi-Fi 5. Untuk Bluetooth-nya sudah lumayan baru, dia menggunakan versi yang 5.0. Kemudian untuk baterainya sama dengan Asus TUF A15 kemarin, ada dua varian, ada yang 90 Wh baterai, ada yang 48 Wh baterai. Untuk masalah desainnya, kalau kita lihat memang masih sama persis dengan Asus TUF A15 kemarin, di mana ada dua varian warna. Yang pertama itu Fortress Grey, yang kedua itu Bonfire Black. Kemudian untuk masalah keyboardnya juga layoutnya sama, besarnya tombolnya juga sama, di mana nanti ada akan perubahan sedikit kalau dibandingkan dengan Asus TUF FX505 yang keluar tahun 2019 kemarin. Untuk touchpad-nya juga bentuknya sama, di mana ada dedicated button untuk klik kiri dan klik kanan, yang saya pribadi sangat suka dengan fitur yang seperti itu. Kemudian untuk masalah ventilasi udara masuk di bagian bawahnya yang berbentuk heksagonal juga sama persis dengan Asus TUF A15 yang pernah saya bahas kemarin. Untuk masalah ventilasi udara keluarnya yang ada di bagian belakang juga akan sama persis, di mana ada pola heksagonal juga di bagian kiri dan kanan di sisi belakang dari laptopnya. Kemudian yang menarik ini adalah untuk masalah aliran udara keluarnya. Di sini dia sudah menggunakan sistem dual fan, ada fitur self cleaningnya, yang berarti nanti untuk masalah debunya nanti akan otomatis dibersihkan sendiri dari sistem pendinginnya. Kemudian untuk aliran udara keluarnya itu ada 3 jalan, 2 jalan di bagian belakang seperti yang ada di Asus TUF A15, kemudian ada juga yang di bagian sisi kanan laptopnya, yang berarti nanti kelemahannya kalau kalian memakai mouse di bagian tangan kanan kalian berarti akan sedikit lebih panas kalau menggunakan mouse-nya. Kemudian juga sama dengan Asus TUF A15, dia memiliki military grade toughness, yang berarti dia sudah terstandar militer STD 810H, di mana nanti di dalam tesnya itu untuk laptop ini Asus TUF A17 sudah dipercaya bahwa dia akan tahan terhadap jatuh pada ketinggian tertentu, guncangan, kemudian panas
dan dingin pada suhu tertentu, dan yang terakhir kelembapan pada level tertentu. Kemudian dari I/O portnya itu masih sama juga dengan Asus TUF A15 kemarin, di mana di bagian kirinya kita bisa lihat ada untuk input powernya RJ45, HDMI 2.0B, kemudian USB 3.2 Gen 1 Type A ada 2, kemudian USB 3.2 Gen 2 Type C yang support DisplayPort 1.4, kemudian ada juga audio jack combo. Untuk di bagian sisi kanannya ini hanya ada Kensington lock dan USB 2.0 Type A, di mana nanti dikhususkan untuk peripheral saja. Kemudian untuk yang masalah segi upgrade-nya, ya, kapasitas upgrade-nya ini yang cukup menarik. Kalau kita lihat di sini, memang gambarnya itu ada 2 slot M2 SSD NVMe, kemudian ada 1 slot hard drive 2,5 inch yang bisa diisi dengan SSD SATA maupun dengan hard disk. Yang menarik adalah untuk yang dual SSD M2 NVMe-nya itu sebenarnya hanya tersedia untuk varian GTX 1660 Ti. Jadi kalau mau mendapatkan SKU dengan 2 SSD NVMe M2 itu harus memilih varian yang menggunakan GPU NVIDIA GTX 1660 Ti. Sedangkan untuk yang punya slot HDD 2,5 inch itu hanya tersedia untuk SKU yang memakai 48 Wh baterai. Jadi untuk yang varian 90 Wh baterai itu tidak ada slot untuk hard drive 2,5 inch-nya. Kemudian dari segi harganya, untuk Asus TUF A15 memang kita sudah bisa pre-order di Indonesia, tapi untuk Asus TUF A17 ini belum bisa kita pre-order di Indonesia. Jadi kita belum tahu apakah nanti masuk di Indonesia atau tidak, karena rata-rata untuk beberapa brand dengan varian layar 17 inch itu jarang masuk di Indonesia. Tapi untuk di USA itu harganya sekitar $1.100, yang berarti kalau kita konversi untuk saat video ini dibuat, itu nilai tukar dolar $1 sekitar $14.800, yang berarti kalau kita konversi untuk $1.100 itu sekitar 16,5 juta. Tapi ingat, untuk Asus TUF A15 saja, untuk yang varian Ryzen 7 4800H plus GTX 1660 Ti di Indonesia itu sekitar 18 juta. Masa untuk yang A17 itu hanya sekitar 16,5 juta, pasti juga akan naik, dan biasanya yang varian 17 inch itu akan lebih mahal dibandingkan varian yang 15 inch-nya. Yang berarti kita bisa perkirakan untuk ketika dia masuk di Indonesia, kemungkinan harganya akan di atas 18 juta untuk harga pre-ordernya. Tapi kita nggak tahu kalau untuk harga di toko offline-nya nanti seperti apa. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.